Ya, Pak Puji, nyambung terkait dengan ini Pak, untuk sesi pertanyaan. Di masyarakat kadang-kadang kan bingung dalam artian ketika pasien berobat ke dokter dan diresepkan dokter, tapi karena mungkin hasilnya belum memuaskan, akhirnya dia pengen ada tambahan pengobatan lagi lewat herba. Kadang-kadang kan ada yang menyarankan, oh ini obat dokternya ini tidak usah diminum. Oh obat ini dokternya nanti diminum tapi ada jeda waktu, atau mungkin oh ini diminum secara bersama-sama mungkin boleh. Nah itu untuk pertimbangannya itu seperti apa? Mungkin dasar pertimbangannya seperti apa? Karena terkait dengan obat herba dicampur dengan obat dokter, karena mungkin biasanya di masyarakat ada 3 opsi itu. Terus yang kedua terkait dengan obat-obat dokter yang beredar di masyarakat, kan kalau kita coba cari informasi kan ada berapa macam tipe ya. Mungkin ada yang masuk golongan diuretik, ada golongan nitrat, ada golongan macam-macam yang itu masing-masing memiliki karakter dan sifat masing-masing. Lah ini kalau secara holistik itu untuk menarik informasinya secara holistik itu seperti apa? Misalnya kalau di sini saya coba searching ya untuk golongan yang biasa digunakan di masyarakat atau dipakai di masyarakat. Satu golongan yang masuk kategori S inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor, di mana kalau berdasarkan informasi dia akan menghambat produksi hormon angiotensin, atau bisa di sini disebutkan bahwa hormon yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Untuk contoh obat yang beredar di masyarakat, contohnya ada captopril, enalapril, lisinopril dan sebagainya, yang biasanya berakhir di ada pril ya, kayak peridopril dan lain-lain sebagainya. Kalau dilihat berdasarkan informasi untuk efek samping di sini ada batuk kering, sakit kepala, pusing, hipokalemia atau rom kulit. Kalau secara holistik itu nanti seperti apa, dan ini boleh atau tidak dikombinasi dengan obat seperti apa. Kalau semuanya kadang-kadang kan ada pasien yang seperti itu. Ada juga golongan yang masuknya ini ARB atau angiotensin 2 reseptor blocker. Kalau ini berarti menghalangi kerja hormon angiotensin yang menyempitkan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah bisa diperlebar agar sirkulasi darah berjalan lancar sekaligus menurunkan tekanan darah. Kalau ini biasanya kalau obat yang beredar di masyarakat ada masuk golongan kandesartan, ibersartan, losartan, valsartan dan olmesartan, dengan mungkin masing-masing pabrikan punya nama-nama tersendiri, tapi untuk zat aktif yang terkandung itu mulai seperti itu. Kalau untuk efek samping Pak, ini ada pusing, sakit kepala, dan peningkatan resiko kematian janin. Terus ada yang 3 juga, ada yang masuk golongan beta blocker. Ini menghambat hormon adrenalin ya. Terus yang ini lebih ke untuk mengobati kelainan irama jantung, gagal jantung, penyakit jantung, dan hipertiroidisme. Kalau untuk ininya untuk contoh obatnya ada atenolol, bisoprolol, dan metoprolol. Terus ada mungkin yang ini diuretik juga Pak. Ini diuretik, ada masuk membuang kelebihan air dan natrium. Terus ada juga masuk yang golongan alpha blocker ya. Membuat otot pembuluh jantung menjadi rileks sehingga tekanan darah menurun. Dan mungkin ada beberapa macam lagi. Mungkin kalau secara gambaran dari holistik nanti seperti apa, apakah ini nanti bisa dihubungkan, karena untuk dalam artian mungkin membantu masyarakat dalam memutuskan oh ini boleh dikonsumsi bareng, atau mungkin ada jeda waktu, atau mungkin tidak boleh sama sekali, atau pilih salah satu itu. Mohon penjelasannya Pak. Baik, saya lanjutkan menanyakan, kalau tadi hubungannya dengan mungkin pemedisan, ini yang saya tanyakan biar memperjelas saja terkait dengan herbal ini. Kan ada kelompok-kelompok herbal yang untuk hipertensi biasanya pahitan,
Ini minta Pak Puji untuk lebih ngehnya lagi untuk diterapkan di bagan itu panas dingin membakar. Seperti misalnya sambiloto, mahoni, kemudian roto wali, kemudian ceplokan. Nah ini posisinya di mana gitu. Ada juga herba yang agak asam itu kayak mengkudu gitu. Kemudian yang lain juga kayak timun, mentimun, terus apa labu ya, labu, terus welok. Nah, ini penempatannya di mana. Kemudian pengalaman pribadi saya dulu 94 itu kena penyakit hipertensi lah, tensinya 150. Waktu itu ada yang menyarankan minum daun embo. Itu hidupnya memang kayak di pesisir pantai, kemudian daunnya kayak kedondong gitu. Nah kalau minum itu enak gitu, enak tapi jaraknya seminggu nanti pusing lagi, terus agak kenceng kayak gitu. Nah sembuhnya setelah dibekam. Apakah daun embo ini memang untuk khusus untuk mengurai sumbatan atau bagaimana? Karena setelah dibekam itu sembuh total gitu. Nah dulu itu kemudian ada yang menyarankan di apotek itu namanya tensilon gitu. Nggak tahu ini obat apa tensilon namanya. Sekarang ada apa tidak ada itu. Itu juga kalau minum agak mending saja, jarak seminggu nanti kambuh lagi. Nah ini mohon penjelasannya. Terima kasih.